Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Dari Abdurrahman yaitu Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man jahhaza, siapa orang yang menyiapkan bekal, dijahhaza ngabekalan, memberikan bekal, ghazian pada orang yang perang, fisabilillahi di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah mendapatkan perang. Maksud benar, telah berperang ini mendapatkan pahala perang, sama-sama perang. Wa man khalafa, dan siapa orang yang mengurus, ghazian pada orang yang perang, fi alihi dalam keperluan keluarganya, bi khairin dengan pengurusan yang baik, faqad ghaza, maka orang tersebut pun telah berperang, muttafaqun alaih. Ini kalau sudah muttafaqun alaih berarti mayoritas perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Hanya saja disebutkan dalam syarah bahwa Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini man jahada ghaziyan hatta yastaqil kana lahu mislu jurdi hatta yamuta aw yarji'a. Ada perbedaan tapi isinya kurang lebih sama. Ini salah satu kemudahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyiapkan perang, perbekalan perang di jalan Allah telah perang. Nomor kedua, membantu mengurus ahli keluarga yang ditinggalkan perang pun termasuk perang. Ini berarti yang dipahami oleh Islam adalah pemahaman yang luar biasa, logika yang tinggi. Karena kenapa? Karena sesuatu ini tidak mungkin selain Allah terjadi tanpa keterlibatan yang lain. Bahkan ini tidak terbatas ke sini. Orang-orang yang membuat senjata-senjatanya juga ikut perang. Maka terselenggaranya satu kejadian, ini komponen yang banyak sekali. Dan seluruh komponen ini diberikan pahala yang sama. Kadang-kadang kalau dalam satu acara kita melihat ada orang-orang yang begitu penting tapi tidak tampil. Siapa? Ahli hikmah, ahli masak. Itu acara kayak gimana rusaknya? Kayak gimana enggak benernya? Kalau enggak ada yang suguhin kue, enggak ada yang siapin air, kira-kira pasti dicibir itu acara itu. Oh, cai-cai acara lapar butuh macam-macam. Pernah ya dulu menghadiri sebuah peresmian masjid, luar biasa jauh, luar biasa. Acara sampai 2:30 nggak dikasih makan, ngerenyang kami. Akhirnya katanya udah selesai acara ini yang mau masukkan nasi padang, ayo sama ini praktik semua. Waduh itu mana sih? Kalau
udah soal perut tuh jelema kareng ya, kamarang mati. Mereka itu paling penting. Kalau di samping Madio, simak. Yang urus makannya, bukan ada. Mau oleh, potong kambing, potong kebuk, bukan ada. Kalau dipotong siang, ramai orang ribet. Dan dimasaknya nanti pagi. Kalau dipotong siang, beres sore, nanti bermalam dulu dagingnya. Kurang seger. Jaga-jaga surat rata malam. Makanya supaya seger, pagi-pagi itu sudah siap dijual. Jam 2 sudah dikirim ke sana sini. Seger dagingnya. Begadang mereka. Orang-orang kecil, dang-dang gerde, kompor gerde. Makanya pahala yang paling besar bahkan ahli hikmah. Yang taklim dapat ilmu, yang sholat dapat pahala sholat. Tapi orang yang khidmat bersihkan WC, siapkan makanan dapat Allah. Kenapa? Karena berkhidmat ini adalah pekerjaan Allah. Allah ini menyiapkan seluruh keperluan daripada manusia. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan daripada apa yang kalian hajatkan. Bahkan bukan manusia, semuanya. Dan maintenance, perawatan itu lebih mahal daripada pembelian kadang-kadang. Kalian beli motor, itu harganya sekian. Nanti ada berimbang, STNK, servis. Kalau pengen enak terus itu motor, nanti jumlah yang dikeluarkan itu bisa melebihi harga. Perawatan rumah, ada ngecat, ada anu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini yang mengurus semesta alam ini setiap detik mengurus. Orang-orang khidmat ini mengurus orang. Nah, inilah bukti daripada kesempurnaan logika Islam. Jangan sampai mereka yang di mimbar saja yang dihargai itu. Kepada al-qawm, al-alim, al-alamah. Kata Islam, ada orang-orang yang di belakang mereka tidak terlihat mulia, pakaiannya lusuh, bau kompor, bau bawang, bau segala, tapi mereka dapat Allah. Subhan, itu bisa. Sekarang ini orang nggak perang, tapi menyiapkan perang, dia dapat pahala perang sambil. Dia nggak mondok, tapi dia menyiapkan perbekalan mondok. Membantu orang mondok, maka dia dapat pahala. Dulu bapak itu lagi ngaji, hari Rabu datanglah almarhum Haji Asep, saudara bapak. Kebetulan beliau itu adalah seorang pengusaha, maka beliau pun nangis. Saya itu pengen sebetulnya ngaji kayak kami dulu ke Makkah. Kata bapak, mau ngajinya apa mau pahalanya? Saya mikir tuh, kayak ngajinya kayak sebuah. Kata bapak, salah. Kita itu beramal ingin pahalanya, ingin ridho dari Allah. Benar katanya. Jadi kita itu beramal ingin amalnya apa ingin pahalanya? Pahalanya. Jadi mau gawe yang gajinya. Kita itu beramal ingin amalnya, ingin ridho Allahnya. Apa karena kita sholat? Apakah karena kita suka Allah? Suka sholat apa suka Allah? Suka Allah, bukan suka sholat. Bukan, kalau bukan perintah Allah, embung. Iya. Kalau kamu mau dapat pahala, gampang. Kamu beliin kitab akan aja. Nanti setiap akan ngaji, kamu dapat pahala ngaji. Ya dipamulikeun jam kita keempat. Sampai sekarang masih ada kita.
jahaza ghaziyan fisabilillah. Dan dalam tabligh ada pengurusan masturah, ahli keluarga yang ditinggalkan, dimusyawarahkan di halaqah. Ustaz Jenal lagi keluar 1 tahun, itu nanti dimusyawarahkan di halaqah. Siapa yang mendatangi alia beliau itu didatangi oleh alia siapa? Hadir. Nanti patungan, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Nanti bawa beras, bawa telur, bawa segala macam, dan plus bawa datang istri kita kepada Ustaz Jenal, alia Ustaz Jenal, istri Ustaz Jenal. Ini di makom tapi dapat pahala keluar. Menang. Makanya manusia itu Allah buat yang kuat ini tapi lemah ini. Lemah ini, kuat ini. Contoh, kalian bisa mondok, bapak kalian nggak bisa mondok, tapi bapak kalian punya pahala. Ada lagi orang, ada lebih rezeki, tapi otaknya gelap. Kamu ngaji pura-pura ke hati, jangan saya di bentaran gelap. Nah, nasib yuk aing urang mesti asal tagawe lah tagawe. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah memanggil anak-anaknya ketika beliau nazar sakaratul maut. Tapi aneh, anaknya ini panggil suruh bawa anak panah semua. Maka bawa tuh anak panah macam-macam. Ada yang jenazah di pasar, yang panjauan, kalau pawe. Maka disuruh dipatahkan satu anak panah oleh anak yang tertua. Ketika datang dipatah, dan maka dengan mudah dipatah. Kemudian anak panah itu yang tidak dipatahkan disuruh untuk dikumpulkan, diikat. Maka diperintahkan untuk dipatahkan. Eta dari anak anu bungsu sampai anak numpang cikalan, belum bisa motong. Maka setelah itu seperti itu Allah membangun umat ini. Perintahnya itu ditimani bersama-sama. Dengan bersama-sama itu kita jadi lengkap dan jadi kuat. Hargai semuanya. Jangan kalian pernah berpikir manusia jadi santri semua, nggak bakal bisa. Nanti gimana, neraka kosong? Iya, nggak boleh. Dan iblis itu perlu untuk memuliakan kita. Kita itu kan amal biasa-biasa saja, tapi dihargai. Gara-gara ada iblis sebetulnya. Kenapa emas mahal? Karena emas sedikit, tanah banyak. Coba saya lakukan emas sama bapak ya, kosan. Tanah sedikit kos, emas. Makan mahal bakal emas. Jadi harga satu perkara itu dinilai oleh perkara yang lain. Bensin juga kalau mau langka mahal, apa-apa mau langka mahal. Jadi makin langka makin mahal. Maka umat Islam yang